Monggo Pak Hadi boleh dimulai. Ada siswanya yang belum hadir ya monggo nanti dikondisikan saja seperti apa. Seperti biasa. Baik Pak. Oke, untuk sini observernya Pak Hadi itu Bu Khair sama Pak Ingrid. Nah, Bu Khairnya sudah ada, Pak Ingridnya juga sudah Pak. Ya, oke. Monggo wis lengkap. Karek Pak Yudi gak apa-apa, Pak Yudi nanti menyusul sama Pak Husnul sama Bu Jam. Baik, saya mulai. Jadi nggih, matur nuwun Pak. Jadi untuk teaching ini, kali ini saya menggunakan luring Pak, karena di tempat saya sudah mulai bulan Maret itu sudah luring. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, monggo wali kelas dipimpin berdoa dulu. Bu Dian, monggo dipimpin berdoa teman-temannya. Nggih, Pak. Terima kasih Pak Hadi. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Selesai? Sudah Pak Hadi? Baik, terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya saya absen dulu, nggih. Saya absen. Mbak Siska hadir? Hadir Pak. Ya. Mas Hendro? Hadir Pak, hadir ya Pak. Nggih. Ya. Mbak Dian hadir ya. Mas ya Pak. Haryanto? Hadir. Mas Heri? Hadir Pak. Oke. Berarti lengkap ya kelasnya ya. Dan yang lain. Baik. Oke, sebelum kita mulai, nah ini karena saya lihat ini wajahnya kayak ngantuk-ngantuk semua ini ya. Kita ice breaking dulu ya. Jadi kalau saya ucapkan semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa gitu. Bisa dipahami nggih? Bisa Pak. Siap Oke, Pak. Bisa Pak. Ya. Semangat pagi. Pagi. Baik. Semangat semuanya. Pak sekarang Pak. Pelajaran hari ini ya Ibu ya anak-anak ya. Jadi kalau sebelum kita memulai pelajaran itu kita harus semangat dulu ya, biar ilmu yang ditangkap itu bisa masuk semua. Ya, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini materi ini sangat penting sekali. Jadi kita harus menerapkan keselamatan kerja untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan pada tempat kerja. Baik. Oke. Kita bahas dulu ya. Jadi tujuan hari ini saya presentasikan dulu. Bagaimana? Bisa melihat presentasi saya?
Bisa, Pak. Baik. Ya, Pak. Bisa Pak, jelas Pak. Baik ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas keselamatan kerja. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, target saya yaitu kalian dapat menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kalian dapat menyimpulkan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Tuh. Selanjutnya, kalian juga dapat menyebutkan dasar hukum tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Yang selanjutnya dapat mengorganisasikan kecelakaan kerja. Selanjutnya dapat menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, ini yang paling penting ini, kalian dapat melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi hari ini harapan pelajaran ini kita dapat mencapai tujuan-tujuan pelajaran itu. Ya, oke. Untuk tahapan ini saya akan membahas dulu nanti ya, kita bahas materi keselamatan kerja ini, baru nanti kita akan melakukan diskusi. Baik, selanjutnya. Nah, mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang pernah tahu tentang keselamatan kerja mungkin? Belum Pak, cuma lambangnya Halo? itu sering kami lihat di belum Pak, cuma lambangnya itu sering kami lihat di Oh iya. jalan-jalan. Nggih, di rumah sakit pernah Pak lihat. Di Oh, jalan apa mana, itu? Pak? Oh, Di jalan mana, Mas Hendro? Jalan Merpati itu loh Pak, dekat rumah sakit. Itu ada lambangnya itu. Oh, itu tuh Oh, Pak. Oh, nggih. ya. Ya, di rumah sakit ya, di rumah sakit ya. Di Di sana dekat juga pabrik ada. biasanya juga ada Pak Nah, itu Pak. Depan pabrik itu biasanya ada tulisan itu. iya betul. Nah, tahu lambangnya, mungkin tahu mungkin pengertiannya mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin pernah mengetahui. Ayo anak-anak. Belum ada yang tahu ya? Belum tahu Pak. Kami kan kelas 1 Pak ini. Belum Pak, Baik. masih bingung Pak. Oke. Nah, pengertiannya keselamatan baik. Pengertiannya keselamatan kerja ya. Jadi keselamatan kerja itu diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya hingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Nah, di sini jadi keselamatan kerja itu adalah upaya. Nah, namanya upaya, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan demi mencapai keselamatan kerja ini. Nah, itu harus diperhatikan ya. Nah, oke. Nah, ini tujuannya. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan keselamatan kerja? Nah, ini. Jadi secara umum keselamatan kerja ya, keselamatan dan kesehatan kerja itu yang pertama ya, tujuan yang pertama yaitu melindungi tenaga kerja. Ya, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Tuh. Nah, yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar pekerjaan itu. Ya, jadi tidak hanya pekerjanya saja, tapi lingkungannya juga harus diselamatkan. Ya, begitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaan secara aman, efisien, dan efektif. Ya, jadi keselamatan kerja ini itu tidak hanya personnya saja, jadi person ya, jadi orangnya, tempat itunya, lingkungannya, ya juga hasil atau produksinya itu juga tuh. Jadi ada 3 poin itu yang harus diselamatkan. Nah,
Selanjutnya yang terakhir ya, khusus bagi kesehatan, mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Nah ini kalau kita tidak apa ya, kalau kita bekerja tidak memperhatikan keselamatan kerja, nah ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang kita kerjakan. Oke, lanjut ya. Baik, nah ini landasan hukum. Jadi keselamatan kerja ini tidak muncul tiba-tiba ya. Jadi keselamatan kerja ini dilindungi oleh negara. Jadi setiap perusahaan itu wajib ya. Kok wajib? Ya, iya, karena diatur oleh undang-undang. Nah ini ada 3 referensi ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Tapi ini yang poinnya itu ada 3 ini. Jadi Undang-Undang UAP tahun 1930 ya, Stum Ordonanti. Terus yang ini yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja ya. Terus di ini ada lagi juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Nah, ini ada beberapa dasar hukum ya yang bisa kita gunakan untuk kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, di sini ada 3 faktor. Jadi yang pertama adalah faktor manusia, ya, jadi tingkah lakunya, ya. Jadi kalau tingkah lakunya sembrono, mungkin pengetahuannya kurang, keterampilannya kurang, itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ya. Yang kedua adalah faktor alat kerja. Ya. Di sini kurang sesuai dengan postur tubuh, tidak layak pakai, ya. Tidak memakai alat pengaman. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita kerja ya harus pakai alat pelindung diri ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah faktor lingkungan kerja. Nah, ini. Jadi kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Begitu. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mungkin? Ada, Pak. Sebelum saya lanjutkan ke Saya, Pak. Ada, Pak. Bu. Iya. Saya, Pak. Oh iya, Mbak Dian dulu aja. Siapa? Pak. Oh, Mbak Dian dulu aja, Mbak Dian. Ladies first ya. Mbak Dian dulu aja, nggak Ladies apa-apa. first ya, Mas Iya. Hen. Iya. Iya. Iya, Pak Adi, saya mau tanya, Ya. apa di setiap tempat kerja itu harus selalu menerapkan keselamatan kerja, Pak? Harus, wajib itu. Ya, hukumnya fardu ain. Ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi kenapa kok dikatakan wajib? Ya, itu tadi ya. Sudah saya sebutkan bahwa keselamatan kerja itu dilindungi oleh negara. Ya, dilindungi, wajib hukumnya. Jadi seluruh perusahaan atau tempat kerja yang memang itu resiko tinggi, ya itu wajib menerapkan K3. Wajib itu. Jadi kalau seumpama ada perusahaan yang tidak menerapkan hal itu bisa dituntut ya nanti. Nah, kenapa kok wajib? Ya, tadi disebutkan ya di tujuannya. Jadi K3 ini merupakan upaya untuk mencegah kecelakaan. Jadi nanti kalau semuanya terjadi kecelakaan itu nanti panjang rentetannya. Ya. Jadi rentetannya panjang, makanya perusahaan itu wajib. Ya, jadi keselamatan kerja itu untuk melindungi pekerjanya juga melindungi perusahaannya. Ya, itu. Oke. Mungkin ada yang lain. Bagaimana Bu Mbak Dian? Bisa dipahami penjelasan saya? Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Iya. Tadi siapa? Mas Hendro? Bagaimana? Oh, enggak, Pak. Mau tanya itu. Ini kan tadi kan tujuannya hanya Iya. untuk perusahaan. Sedangkan untuk kami, Pak, kami sendiri itu berkaitan dengan K3 itu apa, Pak? Berhubungan dengan siswa atau apa? Pekerjanya ya. Oh, pekerjaannya, Pak, ini. Baru pekerjaannya, nggih.
Kalau Ya, sekolah Pak, untuk kami baik. sendiri Pak. Nggih, makasih Pak. Baik, untuk sekolah ya. Nah, oke. Karena di sekolah itu juga harus menerapkan yang namanya kesehatan keselamatan kerja. Nah, kenapa? Ya, karena kita di sini terutama yang SMK ya, SMK yang teknik itu SMK teknik ya terutama itu sangat riskan sekali dengan barang-barang yang mungkin berat ya. Contoh di sekolahan kita ya, di sekolahan kita ini ada teknik komputer dan jaringan. Nah, ini ya. Jadi di sekolahan kita ini wajib menerapkan K3. Kenapa? Karena hubungan kita kalau cumanya di laboratorium ya, di lab komputer ada hal-hal yang dapat membahayakan siswa ya. Contohnya listrik ya. Jadi kalau kita tidak mematuhi prosedur, nah nanti anak-anak bisa bermain listrik. Nah, itu yang dapat menyebabkan kecelakaan ya. Jadi ketika mereka praktek mungkin ya, ketika bongkar pasang komputer kalau tidak sesuai SOP, tidak menerapkan K3, nah ini yang bahaya bisa menyebabkan kecelakaan pada siswa, juga dapat merusak barang yang ada atau inventaris milik sekolah begitu. Terima kasih Oke, Pak. Pak. Jadi Terima kasih Pak. gimana? Nggih. Gimana? Sudah jelas? Pak, jelas nggih. Sangat penting Pak berarti Baik. nggih untuk kita nggih. Oke. Iya, sangat sangat penting sekali. Bagaimana bisa saya lanjutkan, nggih? Baik. Lanjut Tadi Pak nggih. faktor sudah penerapan. Nah, ini penerapan K3 di tempat kerja. Ya. Nah, ini di sini ada 6 poin yang saya tekankan ya. Jadi di tempat kerja itu harus menerapkan K3. Ya, harus menerapkan K3 yang ini ada beberapa langkah-langkahnya yaitu membentuk dan meningkatkan aktivitas panitia pembina keselamatan kerja ya yang terdiri dari unsur pekerja atau serikat pekerja. Nih. Nah, yang kedua adalah membuat rencana kegiatan serta melaksanakan monitor dan evaluasi rencana kegiatan. Ini jadi penerapannya ada step by step-nya. Ya. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas harian dalam bentuk inspeksi. Ya. Ini berbicara 5 menit tentang K3, peneguran dan penjelasan itu harus jelas ya. Jadi aturan itu dibuat ya harus untuk dilaksanakan ya. Jadi kalau sebenarnya ada yang tidak melaksanakan ya harus ditegur gitu loh. Baik, selanjutnya melakukan aktivitas mingguan dalam bentuk pertemuan tentang K3, evaluasi, pengecekan dan analisis. Nah, ini di sini kita dapat mengevaluasi. Jadi penerapan yang sudah kita laksanakan itu bagaimana? Apakah ada kekurangan ya atau mungkin ada apa ya? Kritikan-kritikan itu nanti. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas bulanan dalam bentuk rapat pleno dengan seluruh unsur manajemen dan pekerja, pelaporan dan pengecekan dan analisis. Selanjutnya, pada saat tertentu melakukan penyelidikan kecelakaan, analisis keamanan pekerjaan, diagnosis, general check up, serta kampanye K3. Nah, iya. Jadi kita tuh sebenarnya harus apa ya, sering-sering mensosialisasikan. Jadi agar mereka itu tidak lupa. Oh iya, jadi kalau saya kerja itu harus melaksanakan atau menerapkan K3 agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi harus kita selalu di refresh gitu, dievaluasi. Jadi tidak sekali membuat kebijakan habis itu selesai sudah selesai enggak. Jadi tetap ada monitoring gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini pencegahan dan penanggulangan kecelakaan ya. Jadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati begitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah. Yang pertama adalah pemasangan poster atau himbauan tentang K3. Ya, nah ini adalah media informasi. Ya, ini wajib. Ya, jadi harus ada media informasinya. Contoh penggunaan APD itu seperti apa. Ya, jadi kalau semuanya ada terjadi kecelakaan, kita harus lari kemana, itu ini. Selanjutnya adalah penggunaan alat keselamatan kerja yang memadai.
ya. Nah, ini membahas APD ya, APD mulai dari helm, sarung tangan, sepatu. Nah, ini kalau kita kalau di sekolahan kita ya, contoh di TKJ, nah itu harus menggunakan apa? Sepatu safety ya, menggunakan gelang statis gitu ya, anti statis dan lain sebagainya. Selanjutnya memberi rambu-rambu petunjuk dan larangan. Nah, ini. Jadi kita harus memberikan rambu-rambu petunjuk. Jadi contoh ini area berbahaya, itu harus dikasih rambu-rambu. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjangkau tempat itu. Jadi contoh ada wilayah ruangan ruangan contoh di sekolah ada ruang server. Nah, begitu. Kan tidak mungkin semua orang bisa masuki ruang server gitu. Nah, kenapa? Ya hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke sana. Itu harus ada rambu-rambu larangan, begitu. Ya. Selanjutnya briefing sebelum melakukan pekerjaan. Nah, ini penting. Ya, briefing ini sangat penting. Jadi kita harus tahu kita mau ngapain, ya. Kita tidak boleh ngapain. Nah, ini harus di-briefing dulu. Nah, selanjutnya adalah penempatan material yang berbahaya dengan benar. Nah, ini penempatan material yang berbahaya dengan benar. Jadi kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang yang berbahaya. Ya, contoh stop kontak. Ya, itu kalau kata orang Jawa keleleran. Nah, itu tidak boleh. Nanti kalau semuanya ada yang tersandung. Nah, itu nanti bisa kabelnya putus atau bisa kesetrum dan lain sebagainya. Ya. Terus penyediaan alat pemadam kebakaran. Nah, ini penting sekali ya untuk di lab itu juga sangat penting. Jadi kalau semuanya pas praktek maintenance ya, maintenance komputer ketika ada yang korsleting, nah itu kan harus ada alat pemadam kebakarannya. Jadi kalau tidak ada alat pemadam kebakaran, wah gimana nanti mengatasi adanya korsleting dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya kerjasama dengan klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau seumpama terjadi kecelakaan, nah kita harus kemana? Nah, itu kita harus tahu. Makanya kalau di sekolah kita, kalau menerapkan keselamatan kerja, contoh di sekolah kita itu bekerja sama dengan puskesmas. Nah, jadi kalau semuanya di kecelakaan kerja, penanganan pertamanya bagaimana? Itu nanti diatur oleh kerjasama itu. Jadi nanti kerjasama itu tidak hanya penempatan rujukan, ya tidak hanya seperti itulah. Bisa jadi nanti ada medical check up kayak gitu. Nanti itu bisa dilakukan kerjasama oleh klinik atau rumah sakit terdekat. Baik. Selanjutnya adalah pelaksanaan standar operating prosedur. Nah, ini. Jadi selama kita bekerja, kita harus melaksanakan SOP. Nah, SOP. Ya, SOP ini penting ini. Tidak boleh kerja tanpa SOP itu tidak boleh. Ya, bahaya nanti. Nah, ini ada 7 tahapan atau langkah yang dapat digunakan untuk membuat suatu prosedur yang baik dan memaksimalkan semua potensi yang ada. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi SOP-nya jelas. Kita tujuannya apa? Itu harus jelas ya. Membuat rancangan awal. Nah, ini rancangan awalnya bagaimana ya. Terus melakukan evaluasi internal maupun eksternal. Nah, ini harus ada evaluasi. Jadi pekerjaan yang kita laksanakan itu harus dievaluasi. Selanjutnya melakukan uji coba. Ya, melakukan uji coba. Terus yang keenam adalah menempatkan prosedur pada unit terkait. Nah, yang terakhir adalah menjalankan prosedur yang sudah dibuat atau disepakati. Jadi begitu, itu adalah tahapan-tahapan pelaksanaan SOP atau standar operating prosedur. Baik. Nah, ini adalah contoh alat pelindung diri ya. Di sana ada kacamata ya untuk melindungi mata kita ya. Terus ada helm ya melindungi daerah kepala. Jadi barangkali nanti kejatuhan material yang dari atas itu bisa dihadang oleh helm ya. Terus
penutup telinga, ya. Jadi kalau semuanya ada yang bising, ya, pekerjaan-pekerjaan yang membuat bising, ya itu tidak sampai merusak gendang telinga atau Pak Edi, izin dulu Pak. apa ya, atau kotoran-kotoran Mau yang masuk. izin ini Pak, saya mau ke belakang. Oh iya, silakan. Jangan lama-lama ya. Iya Pak. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, ini selanjutnya masker. Nah, ini masker ini juga wajib. Apalagi sekarang ya, musim pandemi seperti ini, wah ini merupakan hal yang wajib yang harus masuk ke dalam SOP. Jadi kalau kita praktikum di lab, ya itu harus menggunakan masker, ya karena kita tidak tahu teman kita itu sakit atau enggak, ya kan nanti resikonya bisa panjang. Ya. Selanjutnya pakaian. Nah ini pakaian. Jadi saya tidak menghendaki di lab ini, ya di pelajaran saya ada siswa yang tidak menggunakan seragam praktek. Ya, jadi Mohon izin, mau ke belakang sebentar, ye. Oh iya, Bu, monggo. Iya, Mbak, monggo. Baik ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, saya tidak menghendaki ada siswa yang tidak menggunakan seragam praktek ya, karena itu adalah SOP wajib ya, wajib menggunakan. Karena itu salah satu prosedur untuk keselamatan kerja ya. Ini rompi ya, terus sarung tangan. Nah, ini sarung tangan ya. Jadi kalau kita praktek ya, nah, ini sarung tangan ini sangat penting. Barangkali nanti ada listrik ya, nanti kita itu biar enggak kesetrum. Nah, ini terus alas kaki atau sepatu ya. Nah, di sekolah kita itu wajib menggunakan sepatu safety. Kenapa? Ya takutnya nanti ada benda-benda yang berat, contoh obeng atau kejatuhan CPU kan kita nggak tahu ya. Tuh. Baik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan lagi? 2 pertanyaan mungkin atau 1? Saya, Pak. Saya Pak. Ya, Mbak Dian, monggo. Oke, Mbak Dian dulu. Ya, makasih Pak Hadi. Pak Hadi tadi menyebutkan APD yang bisa dipakai ketika kita berada di dalam kelas itu mungkin memakai sepatu safety gitu ya Pak? Sepatu safety sama gelang apa tadi Pak? Anti statis. Nah, ya. Selain itu apakah ada lagi Pak mungkin selain sarung tangan juga yang perlu digunakan ketika kita di pelajarannya Bapak? Ya, baik ya. Jadi kalau di dalam lab ya, di dalam lab komputer ini, jadi saya mewajibkan jadi ketika nanti praktek oke ya karena materi pelajaran ini adalah komputer dan jaringan dasar. Jadi ketika di dalam lab itu kita wajib menggunakan yang pertama adalah seragam praktek. Ya, jadi seragam praktek itu wajib. Yang kedua adalah sepatu safety. Ya, karena ketika nanti ada perakitan komputer itu barangkali kejatuhan itu wajib. Selanjutnya adalah masker. Ya, masker. Jadi ketika nanti mungkin ada debu-debu itu tidak sampai masuk ke hidung kita. Ya, sekaligus kacamata juga ya. Jadi biar debu-debu di komputer yang kita melakukan perakitan itu tidak sampai masuk ke hidung atau ke mata ya. Mungkin itu ya, itu. Sama gelang statis ya. Nah, gelang statis ini juga apa ya? Banyak yang menyepelekan. Nah, buat apa sih Pak pakai gelang statis? Nah, kita ini di sini dihadapkan dengan barang elektronik ya, barang elektronik terutama yang di komputer ini masalah chip ya, yang sangat riskan sekali dengan yang namanya listrik statis. Nah, itu harus menggunakan gelang statis agar tidak terjadi short ya atau korsleting di IC atau chip-chipnya itu. Ya, itu. Oke, tadi siapa tadi? Mas siapa tadi? Yang ingin bertanya tadi? Iya Pak. Husnul Mas Husnul. Iya Pak. Itu Pak untuk Ya, Mas Husnul. Misalnya untuk keselamatan kerja seperti yang di lab
itu misalnya ada beberapa Iya. yang misalnya tidak membawa Pak, misalnya kayak tadi kabel statis, itu ternyata tidak ada apa diperbolehkan untuk mengikuti atau seperti apa Pak? Mohon bimbingannya, suwun. Oh iya, nanti kalau masalah kayak gelang anti statis itu nanti itu disiapkan sekolah ya. Jadi yang wajib dibawa untuk yang pribadi yang dibawa dari rumah itu adalah yang apa ya? Yang itu yang listrik statis itu enggak usah. Itu sudah kita siapkan di gudang itu banyak itu ada kita punya 40-an lah cukup. Tuh. Jadi kalau untuk sepatu safety ya itu dan lain-lain itu wajib bawa sendiri, harus punya itu. Oh, siap. Suwun. Bisa dipahami ya? Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Baik, ini adalah tanda keselamatan kerja. Maaf ini. Baik ya. Nah, ini pemberian tanda keselamatan kerja. Nah, ini ada simbol ya. Simbol. Jadi tanda keselamatan kerja itu ada simbol-simbol ini yang mempunyai arti ya. Kalau merah itu larangan. Ya, kalau oranye ya, kalau oranye atau kuning yaitu adalah peringatan. Ya, peringatan. Kalau hijau itu keadaan darurat atau pertolongan pertama. Kalau biru itu biasanya arahnya ke petunjuk atau pengarah. Ya, oke. Nah ini warna merah. Merah itu digunakan untuk mengidentifikasi bahaya. Ya, nah ini contohnya adalah tanda stop, tanda larangan ya, tidak boleh merokok, terus tidak boleh main handphone ya, tidak. Contoh kayak di pom bensin ya, di pom bensin kita tidak boleh merokok, ya, ngisi bensin sambil ngerokok, waduh bisa kebakaran nanti. Ya, oke, lanjut warna kuning ya, warna kuning. Nah ini adalah peringatan. Ya, jadi adalah rambu-rambu peringatan. Ya, nih. Jadi warna hijau, ya, warna hijau adalah rambu-rambu keselamatan. Ya, ini banyak ya. Biasanya di tempat-tempat umum ini banyak ini ada. Ya, jadi kalau semuanya ada gempa, larinya kemana? Kan ada petunjuk-petunjuknya. Itu merupakan tanda keselamatan kerja. Warna biru, nah ini adalah bermakna notice atau perhatian. Ya, ini perhatian. Itu contoh-contohnya. Ya. Baik. Oke. Itu tadi ya materi tentang K3 ya. Materi tentang K3. Jadi tambahannya tadi cuman tanda keselamatan ya. Mulai awal, mulai dari pengertian sampai ke tanda keselamatan kerja. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, harus kalian mengerti. Jadi ini yang nanti harus kita terapkan di sekolah kita untuk menghindari yang namanya keselamatan kerja. Baik. Ini materinya sudah selesai. Selanjutnya saya ingin kalian membentuk kelompok yang jumlahnya 4 orang. Ya. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai nomor urut saja ya, biar gampang. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Saga. Ya, nah. Sudah terbentuk ya. Nah, ini saya punya video. Ya, saya punya video. Nanti kalian amati, kalian analisis. Ya, jadi saya pengen nanti dalam video itu kalian cermati sehingga nanti kalian bisa menganalisis. Ya, kalian bisa menganalisis apa saja penyebab yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Itu yang pertama ya penyebab. Yang kedua, kerugian apa saja yang akan ditimbulkan.
Ya, nanti akan saya berikan LKPD-nya ya. Tuh, kerugian. Nah, yang ketiga adalah pencegahannya. Jadi pencegahan langkah apa yang kalian bisa lakukan sebagai langkah pencegahannya. Baik, ini saya kasih LKPD-nya ya. Nah, ini Ya, Pak, nggih. akan saya bagi per kelompok nanti ya. Jadi nanti ini diisi ya, diisi nama kelompoknya apa ya. Ini anggota kelompoknya siapa saja, kelasnya. Nah, ini. Ya. Ini. Nanti ini digunakan untuk menganalisis video yang akan saya putarkan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, Pak. Oke. Pak, Baik bisa. ya. Silakan disimak. Ini ada video. Baik. Oke ya. Sudah diamati videonya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sambung, Pak. Ya. Nggih. Nah, Waktu videonya, Pak. setelah ini, Yang buat sendiri itu, nah, Pak. ya, memang saya carikan yang, ya. Baik ya. Setelah ini saya berikan waktu 45 menit untuk menganalisis. Jadi ya tadi ya, penyebab kecelakaan kerja itu apa, kerugiannya yang ditimbulkan apa saja, terus pencegahannya apa saja. Ya, cukup ya 45 menit ya. Cukup, Pak. Oke, Pak. Nah, Siap. silakan. Baik, silakan Bagi dikerjakan. Anak-anak, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Baik, saya akan berkeliling. Saya cek prosesnya sudah sampai mana. Oke. Baik, setelah berkeliling, saya sudah melihat proses pekerjaan kalian. Nah, ini tahap akhir. Nah, silakan dipresentasikan ya. Dari kelompok 1 bisa mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Barangkali ada yang kurang pas di hati ya, nanti bisa ditanggapi ya, bisa ditanyakan mungkin. Itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, siap, Pak. Bisa, Pak. Baik. Ya, presentasi sudah ya, sekaligus tanggapannya ya. Baik, setelah kalian melakukan diskusi ini, saya rasa hasil dari analisis kalian semuanya bagus-bagus semua ya. Cuman ada beberapa kelompok yang masih kurang lengkap, kurang rinci ya. Nih, kalau saya lihat dari yang kelompok 3 ini bagus ini ya tadi. Jadi dia dapat menganalisis secara rinci penyebabnya, kerugiannya, staf pencegahan. Baik, bisa kasih oplos untuk kelompok 3. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, kita refresh kembali ya. Jadi keselamatan kerja itu sangat penting. Jadi kita wajib menerapkan yang namanya keselamatan kerja. Ya, jadi dari sini kita sudah banyak mengetahui ya. Jadi pentingnya keselamatan kerja itu bagaimana, untuk siapa, ya itu kita sudah paham di sini. Saya harap mulai setelah materi ini kalian dapat menerapkan di sekolah kita ya. Di itu. Baik. Untuk selanjutnya, nah ini selanjutnya ya. Saya punya evaluasi nih, ada soal ya. Saya pengen tahu kemampuan kalian ya. Jadi nanti
saya punya 10 soal ya, 10 soal nanti silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Cukup? Baik. Ini soalnya saya bagikan. Baik ya, waktunya 20 menit. Oke, selesai. Silakan dikumpulkan. Baik. Tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan ya, mulai dari pemberian materi, ya, berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya, menganalisis, mengerjakan soal. Ya, ini bagus semua ya anak-anak. Saya berharap ini tidak hanya sekedar materi, ya, jadi ini harus diterapkan di lingkungan kita. Ya. Jadi yang bisa merubah itu hanya diri kita sendiri. Jadi kalau kita menerapkan keselamatan kerja ini minimal kita bisa menyelamatkan diri kita. Ya, itu yang harus kalian tekankan. Jadi nggak usah melihat, wah teman saya nggak pakai APD kok, ngapain saya harus pakai APD? Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita minimal kita menggunakan APD untuk diri kita sendiri. Minimal itu. Ya, syukur-syukur nanti kalau di sini semuanya bisa menerapkan K3 dengan baik ya. Begitu. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Untuk materi depan ya, minggu depan kita akan menuju ke pembelajaran tentang perakitan komputer. Ya, perakitan komputer nanti. Nah, di dalam perakitan ini juga nanti harus menerapkan apa? Keselamatan kerja. Ya, jadi nanti selama besok ya minggu depan saya akan menilai. Jadi siapa nanti yang tidak menerapkan keselamatan kerja, nah nanti akan saya tegur ya. Itu nanti akan saya nilai. Baik, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian, yang bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa ya. Monggo, Ketua Kelas, Mbak Dian, dipimpin berdoa. Terima kasih, Pak Hadi. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Persiapan berdoa dimulai. Selesai. Sampun, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Hati-hati di jalan ya, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah nyelaper ya. Kalau ingin main itu pulang dulu, pamit sama orang tuanya biar nggak dicari. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Hadi sudah menyampaikan materinya, pembelajarannya. 20 masih ada beberapa menit ya, kurang sedikit nggak apa-apa ya. Kurang beberapa menit, kurang berapa menit? 5 menit, 10 menit, 10 menit ya. Ngebut Pak Hadi ya. Oke. Monggo ada masukan dulu Bapak kita, Bapak Yudi, Chris. Terima kasih. Ya, untuk Pak Hadi sebenarnya sudah bagus. Ini kalau tadi saya lihat di RPP-nya itu model pembelajarannya adalah problem based learning. Mungkin baru nampak itu ketika siswa mengamati video. Jadi siswa diajak mengamati video lalu menyimpulkan, menganalisis dari video yang ditayangkan.
itu juga cukup, menurut saya cukup bagus. Lalu mungkin lebih bagus lagi dapat mengenalkan kepada siswa kasus yang dimiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Lalu kemudian siswa diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin bisa nampak ketika video itu tadi ditayangkan. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Pertama, kalau saya suara nggih, Pak Yudi, Pak Adi, nggak tahu ini mic-nya apa-apanya ya, ini kurang kenceng lah ya. Jadi bagi siswa yang ngantuk jam segini ini ya, perlu digedor itu. Ya meskipun tadi sudah di ice breaking ya, katanya Bu Siska sudah seger gitu ya. Ya. Tapi pinjam ruangan orang Pak, nggak enak teriak-teriak. Iya, mungkin perlu dievaluasi perangkatnya mungkin Pak Adi ya, apakah itu mic-nya atau apa, itu mungkin perlu mungkin Pak Adi di sana sudah teriak-teriak gitu loh. Dari kemarin kayaknya Pak Adi suaranya memang tidak terlalu jelas gitu, tidak terlalu terdengar. Itu mungkin itu nggak tahu dari komputernya atau mungkin dari mikrofonnya, itu mungkin perlu dievaluasi. Kayak enak, kalau melihat orangnya sih Pak Adi teriaknya kenceng, harusnya kan gitu ini. Beda dengan ibu kita tadi, Budian itu kan. Nah, kalau Budian itu memang lemah lembut. Putri Solo itu Pak. Putri Solo. Banyuwangi. Ya, itu. Jadi tolong nanti itu dilihatlah, dievaluasi kira-kira apanya. Terus yang kedua, benar yang dikatakan Pak Yudi tadi, karena ini PBL, sekali lagi kalau bisa permasalahan itu sudah muncul di depan, jangan di tengah-tengah ya. Sudah di depan, sudah muncul, kelihatan gitu ya. Materi ini materi menarik loh Pak Hadi, kita berbicara tentang K3. K3 dari mata pelajaran TKJ nggih, TKJ-an komputer dan jaringan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu lebih fokus kepada K3 yang berhubungan dengan TKJ-an, dengan kekomputeran gitu ya. Nah, jadi secara umum boleh, tetapi lebih terus kemudian difokuskan lagi kepada yang TKJ-an. Jadi tadi contohnya Pak Adit sudah gitu, cuman contoh itu kan baru disampaikan secara oral saja. Nah itu kalau misalnya itu yang diobservasi oleh siswanya gitu ya, sebenarnya permasalahan di K3 di komputer itu apa dan sebagainya, itu menarik loh Pak Adi nggih. Jadi misalnya tentang kelistrikannya, bagian kelistrikannya itu bagaimana. Ya, kemudian kalau TKJ itu berarti di sana masang-masang kan ya, hubungan dengan permasangan itu bagaimana, menek dan sebagainya kan ya, orang TKJ kan biasanya naik ke tower dan sebagainya kan. Nah, itu juga mungkin perlu ditekankan sekali. Jadi contoh-contohnya arahnya ke sana. Misalnya tadi pakai topi itu hubungannya dengan bekerja di lab ada pengaruhnya. Tetapi kalau di situ contohnya itu di sana satu orang temannya itu naik bawa obeng, bawa martil ke atas atau tang gitu kan. Yang satunya dia jaga di bawah lah. Kalau contohnya larinya ke sana, jadi kontekstual gitu ya. Tapi kalau contohnya itu orang bangun bangunan dan sebagainya, di sana yang tidak sesuai dengan kontekstualnya gitu ya, itu yang mungkin perlu difokuskan ke sana. Jadi perkara tadi bagus gitu, ditambah juga dengan kondisi di pandemi ini harus pakai masker dan sebagainya, itu juga bagus. Jadi
pokoknya lebih dibawa ke kontekstual aja, kondisi yang real. K3-nya itu apa? K3-nya berkaitan dengan kekomputeran. Tadi kalau di lab, tadi kalau di ruang apa namanya server dan sebagainya, itu kalau ada real contoh-contohnya, apakah itu contoh dicari Bapak sendiri atau mungkin anak-anak yang dia akan mengeksplor, mencari tahu. Jadi yang dicari tahu anak-anak bukan K3 yang di bangunan, tapi lebih K3 yang di sekitar komputer dan jaringan. Nah, kemudian nanti di akhir Bapak sudah bisa meluruskan dan memberi penguatan-penguatan. Oh, kira-kira seperti itu. Begitu. Jadi kalau itu saya pikir lebih operasional dan nanti bisa dipakai oleh anak-anak untuk selamanya di dalam waktu kerjanya dia maupun ketika dia berada di laboratorium. Ya, lebih kontekstual lah begitu. Oke. Saya pikir kalau dari saya mungkin masukannya itu nggih Pak nggih, jadi mungkin materinya lebih dibuat kontekstual aja nanti gitu. Ya. Saya nggak tahu apakah di setiap mata pelajaran produktif itu selalu ada K3-nya di awalnya atau Ada, Pak. ada ya. Nah, kalau ada kan berarti lebih kontekstual lagi, lebih mengerucut ke K3 di bidangnya masing-masing kan gitu. Jadi biar lebih apa namanya, lebih operasional. Jadi ya itu yang ditemui mereka dan maka mereka harus begini. Nah, seperti kalau nanti misalnya di materinya adalah di pelajaran yang hubungannya dengan hardware. Nah, tadi menggunakan apa namanya gelang statis dan sebagainya itu masuk di sana. Artinya kita membelajarkannya itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya sekarang di TKJ mungkin gelang statis tidak begitu penting, maka kita tidak singgung di situ. Nanti ketika di pelajarannya adalah maintenance and repair, mau tidak mau mahasiswa itu harus bongkar-bongkar dan sebagainya, harus pakai gelang statis, ya itu dimasukkan dan sebagainya. Nah, jadi lebih apa namanya, lebih operasional gitu nggih Pak. Saya pikir itu lebih cocok kalau artinya seperti itu. Oke, bagaimanapun sudah bagus begitu ya, mungkin cuman materinya mungkin lebih dioperasional dan suaranya lebih itu loh. Nggih. Nggih, Pak, siap. Biar itu Pak Ingrid gak ngantuk itu. Ya. Nggih. Oke. Terima kasih banyak Pak masukannya, Pak Yudi, Pak Heru. Ini akan saya jadikan catatan untuk evaluasi saya. Terima kasih banyak. Oke.